Salam dari ujung utara Indonesia, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Marung Semaha. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Mentari Cikita Dapar, Sarjana Pendidikan. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Tahuna. Pendidikan adalah salah satu permata dunia. Pendidikan adalah upaya pengembangan potensi manusia untuk sebuah perubahan yang baik. Kurikulum diciptakan untuk sebuah keteraturan dalam pembelajaran. Apresiasi bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang sudah mengusahakan secara maksimal menciptakan sebuah kurikulum. Kurikulum Merdeka adalah salah satu langkah untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Berdiferensiasi adalah sebuah terobosan yang baru yang mengubah pola pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah pendekatan yang unik. Hal ini berdasar pada pentingnya memahami peserta didik untuk menjawab kebutuhan belajar sesuai dengan karakter peserta didik. Hal penting lain yang harus disadari oleh guru adalah peserta didik memiliki kemampuan awal dan keterampilan yang beragam. Menurut Mercy Nordland, guru dapat melakukan 3 alternatif modifikasi. Yang pertama, modifikasi proses. Yang kedua, modifikasi produk akhir. Dan yang ketiga, modifikasi konten. Dengan adanya 3 model pembelajaran berdiferensiasi ini, guru diharapkan dapat menyesuaikan tujuan pembelajaran, konten pembelajaran, ragam aktivitas, serta produk akhir peserta didik yang sesuai dengan minat, keterampilan, dan terlebih kemampuan peserta didik. Naskah yang saya tulis adalah implementasi pembelajaran berdiferensiasi fase D di kelas 7 SMP Negeri 1 Tahuna. Praktik baik yang saya terapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi karena saya menyadari bahwa sasaran utama atau objek utama dari pembelajaran adalah peserta didik. Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah daerah dengan beragam kebiasaan. Hal ini menjadi salah satu acuan bagi saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Keunikan dan keistimewaan menjadi salah satu hal yang menarik dalam menentukan strategi pembelajaran. Hal ini pun harus diperhatikan agar semua peserta didik memiliki hak yang sama dalam pembelajaran di tengah kepelbagaian yang ada. Era yang semakin modern mengharuskan guru untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sekolah tempat saya mengabdi, mayoritas anak-anaknya sudah difasilitasi dengan baik oleh orang tuanya. 100% peserta didik sudah menggunakan Android, bahkan iPhone. Hal ini sangat berpengaruh pada minat peserta didik dalam menulis. Ini menjadi kendala terbesar bagi saya selaku guru bahasa Indonesia untuk menanamkan pemahaman kepada peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang notabene berbasis teks. Itu sebabnya pembelajaran berdiferensiasi menjadi jawaban atas segala kekhawatiran saya terkait pembelajaran bahasa Indonesia. Saya memanfaatkan handphone sebagai media pembelajaran bagi peserta didik agar fokus mereka ketika menggunakan handphone itu tertuju pada pembelajaran. Dengan banyaknya pengetahuan dan keterampilan penggunaan aplikasi oleh peserta didik, hal ini dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Hal ini juga dapat memberi kebebasan bagi peserta didik dalam bereksplorasi dengan digitalisasi. Pentingnya menciptakan pengalaman yang berharga bagi peserta didik. Hal ini dapat dibuktikan dari feedback beberapa orang tua yang tidak sengaja bertemu dengan saya di jalan. Mereka menceritakan bagaimana antusias anak-anak mereka ketika menceritakan hal menyenangkan yang mereka lakukan di sekolah.
Tak lepas dari proses pembelajaran, asesmen adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Untuk itu, asesmen diperlukan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan tahapan pada umumnya. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan doa. Setelah berdoa, guru melakukan absensi kepada peserta didik. Guru memotivasi peserta didik untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Tidak lupa, guru harus menyelipkan ice breaking dalam pembelajaran. Hal ini penting agar peserta didik dapat menstimulan keceriaan mereka dalam pembelajaran. Saya mengangkat satu masalah pembelajaran pada topik penyajian gagasan dalam bentuk cerita fantasi. Di pembelajaran sebelumnya, peserta didik sudah sangat menguasai materi dengan baik. Pada tahapan penulisan teks, sebagian besar peserta didik diamati tidak antusias. Guru menyiapkan video film pendek, cerita fantasi sebagai konten stimulan bagi peserta didik untuk mengarahkan pola pikir peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Berdasar pada hal tersebut, guru dan peserta didik sepakat untuk membuat produk cerita fantasi dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran. Sebelum memulai, guru melakukan asesmen awal dengan menggunakan Google Form. Guru mengirim link yang ada melalui WA grup kelas. Dari keempat kelompok yang sudah terbentuk, maka masing-masing kelompok menentukan tema cerita fantasi. Setelah teks cerita fantasi sudah selesai ditulis oleh peserta didik, maka masing-masing kelompok berbagi peran dan melakukan rencana pengambilan gambar atau video sesuai dengan naskah atau skenario yang sudah dibuat. Guru bekerja sama dengan wali kelas untuk menjadi perantara penyampai informasi kepada orang tua atau wali peserta didik bahwa peserta didik dalam masa pembuatan video atau film agar orang tua wali peserta didik tidak keberatan jika peserta didik melakukan aktivitas di luar rumah pun di luar jam sekolah. Setelah seluruh kelas 7 melakukan proses yang sama, mulai dari kelas 7A sampai kelas 7C, maka guru dan peserta didik membuat rencana panen karya sebagai berikut. Setelah melakukan serangkaian pembelajaran tersebut, guru dan peserta didik wajib melakukan refleksi dan evaluasi. Dari pembelajaran berdiferensiasi ini, saya menemukan hal baru, bahwa tidaklah sulit melakukan proses pembelajaran asalkan guru dan peserta didik dapat bekerja sama dengan baik. Jadi menurut saya pelajaran bahasa Indonesia itu sangat seru karenanya gurunya kreatif. Dan pelajaran bahasa Indonesia itu tidak membosankan karena mendapatkan hal-hal baru yang kita pelajari. Pelajaran bahasa Indonesia adalah mata pembelajaran yang sangat saya sukai sejak saya SD. Setelah saya masuk SMP, saya makin menggemari pembelajaran tersebut karena banyak hal yang saya temui, yaitu banyak hal yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan, materi yang saya dapatkan. Salah satunya, contohnya adalah pembelajaran ini banyak ke praktik agar mudah dipahami. Harapan saya untuk pembelajaran bahasa Indonesia adalah lebih menyenangkan dan lebih kreatif. Peserta didik diibaratkan sebagai raja dan ratu, di mana mereka adalah prioritas utama dalam pembelajaran. Pembelajaran ini dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Jangan menghidupi filosofi paku. Ia akan berjalan jika ada palu yang mengetuknya. Mari mandiri, mari berkreasi, mari berinovasi. Sekian, terima kasih. Marung Semaha.